Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang buku besar pembantu piutang. Di sini buku besar pembantu piutang bentuknya itu seperti buku besar 4 kolom. Hanya bedanya di sini kalau buku besar pembantu itu di sini nama kreditur. Berbeda dengan buku besar utama. Kalau di buku besar utama itu nama akunnya yang tercantum di judul kolom. Nah, di sini buku besar pembantu nama debiturnya, khususnya untuk buku besar piutang. Oke, untuk menyusun buku besar pembantu piutang itu datanya diambil dari soal transaksi. Ini kita ambil data dari sini, kemudian juga kita bisa juga untuk membantu menyusunnya itu kita bisa juga melihat dari jurnal yang kita telah buat secara keseluruhan dari transaksi ini. Oke, kita mulai saja penyusunan buku besar pembantu piutang. Nah, yang kita lihat, yang kita cari pertama itu adalah kalau mengenai buku besar pembantu piutang, yang kita cari di soal transaksi itu yang penjualan yang dilakukan secara kredit sampai muncul piutang. Makanya kita cari nama debitur yang melakukan penjualan secara kredit. Kita lihat penjualan berarti tanggal 1 bukan karena dibeli, kemudian tanggal 3 dijual kepada toko laris dengan syarat berarti ini dibuatkan buku besar pembantu piutang. Nah, nama debiturnya yaitu adalah toko laris. Jadi nanti di situ kita tulis di sini di nama debiturnya itu toko laris. Oke, kita tulis saja. Langsung kita tulis toko laris. Oke, kemudian kita lihat tanggalnya. Tanggalnya itu tanggal 3 sebesar 700. Berarti kita tulis dulu tanggal 3. Kita tulis saja dulu. Tanggal 3 bulan 5 2010. Nah, di keterangan di sini kita tulis sebagai dia berarti dijual berarti terjadi penjualan. Oke. Untuk mengisi kolom debit dan kredit di sini kita lihat dari jurnalnya sini. Jurnal yang pernah kita buat. Tanggal 3 itu kita lihat tanggal 3 karena yang kita pindahkan adalah tanggal 3. Nah, untuk menentukan cara menentukan di sini debit kredit itu kita lihat dari jurnal. Itu tanggal 3 ada akun piutang dagang di sisi debit. Berarti ini yang kita pindahkan, nilainya ini 700.000 kita pindahkan di sisi debit. Oke. Kita tulis di sisi debit di sini sebesar 700.000. Oke, setelah itu kita pindahkan sebagai saldonya tetap 700.000. Oke, selesai. Kita cari lagi penjualan yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Mukti Ahmad kepada toko laris. Oke, kita lihat ke soal yang ada toko laris. Tanggal 5 tidak ada. Tanggal berapa ini? Tanggal 7 toko Sentosa. Tanggal 9 PD Aman. 12 kita cari yang toko laris. Tanggal 14, oke, tanggal 14 ada toko laris. Di sini diterima kembali barang yang telah dijual kepada toko laris karena cacat, berarti dikembalikan barang yang telah dijual karena cacat, berarti di sini muncul retur. Jadi kita tulis tanggal 14, kita pindahkan karena di sini kita pindahkan tanggal 14 bulan 5 karena ada toko laris di situ, berarti di sini adalah
retur. Oke. Untuk mengisi di sini kita lihat jurnal yang tanggal 14, yaitu yang ada piutang dagangnya. Ini piutang dagang di sisi kredit sebesar 100.000. Sebesar 100.000. Oke, kita kasih pindah. Di sisi kredit sebesar 100.000. Oke, terjadi penjualan di tanggal 3 sebesar 700, kemudian di tanggal 14 dari barang yang dijual tanggal 13 ini dikembalikan karena cacat sebesar 100.000. Berarti kita cari saldonya, debit ketemu kredit, berarti saldonya sebesar 600.000 di sisi debit karena lebih tinggi debitnya. Oke, setelah itu kita cari lagi tanggal selanjutnya yang ada toko laris di soal. Oke, yang ada nama debitur toko laris. Kemudian tanggal 12 dibayar, bukan diterima pelunasan, bukan diterima pelunasan dari toko laris. Berarti juga tanggal 22 ada toko laris. Coba kita lihat ada di tanggal 22 ini ada toko laris, ada nama akun, kita lihat di jurnalnya apakah ada nama akun piutang. Ternyata ada, ini kita pindahkan. Syarat untuk memindahkan menyusun buku besar pembantu piutang itu kita lihat di transaksi, nama debiturnya, kemudian kita cocokkan setelah kita dapat nama debiturnya misalnya toko laris, apakah kemudian kita lihat di jurnalnya apakah ada nama akun piutang dagang di jurnal yang pernah kita buat. Nah, begitu cara memindahkan ke buku besar pembantu piutang maupun utang. Mungkin tanggal 22 ada piutang. Berarti kalau ada piutang berarti ini yang kita pindahkan, nilainya ini yang kredit kita pindahkan sebesar 600.000 di kredit. Oke, kita kasih pindah. Tanggal 22 bulan 5 2010, ini juga 2010. Kita lihat dulu keterangannya, kita lihat kalimatnya, redaksi kalimatnya di transaksi 22. Diterima pelunasan, berarti pelunasan. Kita tulis di situ pelunasan. Pelunasan. Berarti kita tulis ini pelunasan. Debit kreditnya, untuk mengisi debit kreditnya ini kita lihat jurnalnya di tanggal 22. Berarti di mana ini tanggal 22 ini kita cari nama akun piutang ini. Nah, nama akun piutang itu berada di sisi mana? Ternyata dia di sisi kredit. Oke, kita kasih pindah. Kita kasih pindah di sisi kredit sebesar 600.000. Oke, nah debit ketemu kredit, 600 dikurang 600 itu hasilnya 0. Berarti piutangnya di toko laris itu sudah bersaldo 0, sudah tidak ada. Oke, kemudian kita cari lagi apakah masih ada toko laris setelah tanggal 22. Sudah tidak ada. Oke. Setelah itu kita kasih pindah lagi untuk nama debitur yang lain lagi yang dilakukan penjualan yang dilakukan secara kredit. Oke, kita lihat lagi penjualan yang dilakukan secara kredit dengan nama toko yang lain. Nama toko yang lain penjualan ini toko laris sudah. Nah, ini tanggal 12 karena tanggal 7 sudah, tanggal 9 sudah, tanggal 12 dijual secara kredit berarti penjualan. Berarti ini ada buku besar pembantu piutangnya, berarti
dijual secara kredit berarti muncul piutang. Berarti nama debiturnya adalah Hilman Padalarang. Berarti kita tulis Hilman Padalarang. Kita tulis di sini nama debitur Tuan Hilman Padalarang. Oke, kita lihat tanggal berapa tadi itu. Tanggal 12. Berarti keterangannya adalah penjualan karena dijual. Berarti kita tulis tanggal 12 bulan 5 2010 itu keterangannya penjualan. Untuk menentukan debit kreditnya, kita lihat jurnal yang pernah kita buat secara keseluruhan, yaitu tanggal 12. Tanggal 12 ini tanggal 12. Yang kita cari yang ada piutang, nama akun piutang ini. Nama akun piutang itu berada di sisi debit sebesar 100.000. Berarti ini yang kita kasih pindah, nilai yang 100.000. Oke. Kita kasih pindah nilai 100.000 di sisi debit di sini. 100.000. Kita cari saldonya di sini sebesar 100.000. Oke. Selesai. Kita lihat lagi untuk mencari tanggal selanjutnya, kita cari lagi yang Hilman Padalarang di soal transaksi. Kita cari Hilman Padalarang, tadi tanggal 12, kita cari bawah lagi, 14 ada Hilman, bukan, 16, tidak, ternyata tanggal 20. Nah, ini tanggal 20, ada diterima pelunasan atas penjualan dari Tuan Hilman Padalarang. Berarti kita tulis tanggal 20 di keterangannya pelunasan. Oke, kita pindahkan. Tanggal 20 bulan 5 2010. Kemudian keterangannya kita tulis pelunasan. Kemudian untuk mengambil data di debit atau kredit, itu kita lihat jurnal di tanggal 20. Kita lihat jurnal yang di tanggal 20, oke. Kita cari yang tanggal 20. Oke, ini tanggal 20. Yang kita lihat adalah yang nama akun piutang. Karena yang kita bikin adalah buku besar pembantu piutang. Kita lihat piutang, nama akun piutang. Kita lihat dia berada di sisi kredit. Berarti ini yang kita kasih pindah. 100.000 yang di sisi kredit. Oke, kita pindahkan. 100.000 di sisi kredit. Kita tulis sini 100.000. Oke, jadi kita tentukan saldonya. Debitnya 100, di kreditnya juga 100, berarti 100 kurang 100 berarti saldonya 0. Oke, kita cari lagi tanggal selanjutnya. Apakah masih ada? Masih ada nama debitur Tuan Hilman Padalarang. Oke. Kita cari Tuan Hilman Padalarang. Tanggal 22 toko laris. 26 tidak ada, 27 tidak ada, 30 berarti hanya 2. Berarti hanya 2, berarti saldonya juga sudah 0. Berarti perusahaan Mukti Ahmad ini piutangnya di toko laris sudah bersaldo 0 dan piutangnya di toko Hilman Padalarang itu sudah juga bersaldo 0. Untuk melihat secara lengkapnya, saya buka ini adalah buku besar pembantu piutang untuk Mukti Ahmad, untuk perusahaan Mukti Ahmad. Bersaldo 0. Oke.
Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa like, subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.